Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ayuha talabah, kayfa antum jami'an la'allakum bi khair. Muwasil darsana min dars manhaj Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Santri-santri yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan tentang pelajaran manhaj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di hari ini. Berikutnya, penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang hal yang sangat penting, yaitu berkaitan tentang permintaan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ista'in billah wahdahu." Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita inginkan dari sesuatu tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa memberikan segala apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada zat yang mampu memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Yaqulu al-Imam an-Nawawi wal Haytami fi tafsiri hadzal hadis ma khulasatuhu. Berkata al-Imam an-Nawawi dan juga al-Imam al-Haytami di dalam menafsirkan hadis tersebut, yang kesimpulannya adalah, idza talabtal i'anata ala amrin min umurud dunya wal akhirah fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan atas perkara dari perkara-perkara dunia dan akhirat, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perkara kita, baik yang berkaitan tentang perkara dunia ataupun yang berkaitan tentang perkara akhirat, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimudahkan di dalam mencapai dari apa yang diinginkan tersebut, di dalam menggapai apa yang dihajatkan tersebut, dengan seorang kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perkara-perkara yang berkaitan tentang perkara dunia ataupun yang berkaitan tentang perkara akhirat, suatu yang dengannya seorang bisa bahagia di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama fil umur allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Apalagi pada perkara-perkara yang tidak dia memampui oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk perkara-perkara yang memang tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya, maka hendaknya seorang hamba itu mengembalikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan hajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia adalah suatu yang berat, suatu yang susah, suatu yang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk seorang hamba tersebut. Kasyifail marad, seperti seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan dari penyakit. Karena tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengangkat suatu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa talabir rizq, termasuk juga untuk seorang meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan di dalam suatu yang dia inginkan dari rezeki, sehingga rezekinya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hidayah, termasuk juga berkaitan tentang hidayah yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka mintalah hidayah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang akan bisa menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Fahiya mimma ikhtassallahu biha wahdahu, karena hal-hal yang demikian adalah suatu yang memang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka minta dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila engkau ditimpa suatu yang menyakitkan, menyedihkan, menyulitkan, mudarat, maka tidak ada yang mampu untuk mengangkatnya, menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengetahui hal yang demikian, maka hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari semua perkara dan permasalahan yang dia hadapi. Yang berikutnya, yang kedua, man arada hujjatan fal Qur'anu yakfih. Barang siapa yang menginginkan hujjah, fal Qur'an yakfih, maka Al-Qur'an sudah mencukupinya. Siapa yang ingin mengambil pelajaran hujjah dari permasalahan kehidupan yang ada untuk kebaikan dia di dunia dan di akhirat, maka kembalikan dia kepada Al-Quran, maka itu sudah mencukupi dia. Wa man arada mugisan fallah yakfi. Barang siapa yang menginginkan zat yang bisa menolong, yang bisa menghilangkan kesulitan, kesusahan, perkara yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa mencukupinya untuk menghilangkan segala kesusahan, kesulitan yang ada. Wa man arada wa'idhan fal mautu yakfi. Barang siapa yang menginginkan yaitu memberi peringatan, maka kematian itu sudah cukup sebagai pemberi peringatan untuknya. Wa man lam yakfihi syai'un min dzalika fa innan nara takfi. Tetapi barang siapa yang tidak bisa tercukupi dengan apa yang sudah kita sebutkan tentang Al-Quran, tentang zat yang maha bisa segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentang kematian yang bisa memberikan peringatan kepada kita, kalau hal-hal atau apa yang kita sebutkan tersebut tidak bisa memberikan manfaat bagi dia untuk mencukupi dia, fa innan nar takfihi, maka yang pantas bagi orang seperti itu adalah neraka yang bisa mencukupi dia. Neraka yang pantas bagi orang yang tidak bisa mengambil sesuatu yang benar, sesuatu yang baik dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencukupi dia, maka yang bisa mencukupinya kalau begitu adalah neraka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaysallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mencukupi hambanya? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu kepada hamba, baik itu suatu yang berat, yang besar ataupun yang kecil. Hamba tersebut, apakah dia dari golongan jin, dari golongan manusia, dari binatang sekalipun, semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dia, keadaan dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu untuk mencukupi hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa kembali dalam segala permasalahan yang kita rasakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan, kita meminta untuk diselesaikan hajat kita, keinginan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ini yang bisa kita sebutkan di pertemuan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa tetap istiqomah di dalam kita bergantung, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.